Haji Saleh Budiman dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Awalnya, ia hanyalah seorang pedagang kecil di Tasikmalaya. Mimpinya sejak kecil adalah menjadi orang kaya, tetapi tetap dalam kesederhanaan. Ia mulai berusaha untuk mewujudkan mimpinya dengan menabung di celengan yang terbuat dari bambu setiap hari. Celengan itu diisi dengan uang Rp100, sehingga akhirnya dapat terkumpul menjadi Rp80.000. Dengan uang hasil tabungannya tadi, ia membeli mobil bekas dengan cara bekerja sama dengan pengusaha dari Banjar dan Bandung. Usahanya terus berkembang hingga memiliki truk sebanyak 20 unit dan akhirnya mengubah usahanya menjadi usaha angkutan bis dengan nama Budiman. Bermodal 4 unit bus bersasis Mercedes-Benz OF113 sebagai armada awal, keempatnya diberi nomor sesuai urutan OF001, OF002, OF003, dan OF004, dan melayani lokal Priangan Timur saja seperti Tasikmalaya dan Ciamis. Pada masa itu, Budiman yang masih seumur jagung harus berhadapan dengan para senior yang sudah menguasai jalur tersebut. Salah satu di antaranya adalah Merdeka Group. Namun, dengan tekad yang kuat serta keberanian yang mantap, Budiman berhasil bersaing dengan lawan-lawannya tersebut, meskipun munculnya paling belakangan. Sejarah P.O. Budiman tidak bisa dilepaskan dari seorang sosok Dede Sudrajat, yang mana sosok tersebut digadang-gadang merupakan putra dari seorang pengusaha kaya raya di bidang transportasi angkutan umum Tasikmalaya. Meskipun tidak membidani lahirnya P.O. Budiman, pria kelahiran 23 Maret 1963 ini merupakan tokoh kunci keberhasilan P.O. Budiman, terutama rute Tasikmalaya Jakarta. Sejak tahun 1990, Bapak Haji Saleh Budiman membangun P.O. Budiman dan Dede Sudrajat merupakan generasi kedua yang mengelola jasa transportasi angkutan umum yang identik dengan warna abu-abu ini. Berkat tangan dingin Dede dalam mengelola usaha transportasi, P.O. Budiman mencapai puncak kejayaannya. Hal ini bisa dilihat dari pencapaiannya, yakni mengembangkan armada bis hingga memiliki 700 unit bis. Kepiawaian Dede mengelola bisnis tidak datang begitu saja, melainkan ditempa oleh pengalaman semasa ia kecil hingga beranjak dewasa. Tumbuh sebagai anak pengusaha tidak lantas menjadi Dede hidup lupa daratan. Sejarah P.O. Budiman juga tidak bisa dilepaskan dari cerita saat Dede menginjak usia muda. Saat itu, di usianya yang masih belia, ia mulai belajar berbisnis kepada ayahnya. Saat itu, ia diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah toko kelontong, toko bangunan, serta sebuah pabrik. Kebiasaan kerja keras sejak muda membuatnya kian matang dalam mengelola usaha. Sehingga pada tahun 1990 di tengah persaingan ketat antar P.O. di Indonesia, Dede dipercaya menjadi direktur operasional bis Budiman Mikro. Bus tersebut hanya memburu penumpang di dalam kota Tasikmalaya. Baru pada tahun 2017, Dede dipercaya sepenuhnya menjadi pemilik P.O. Budiman. Salah satu kesuksesan Dede dalam mengelola P.O. Budiman adalah membuat bisnya dicintai masyarakat. Fokus utama Dede dalam hal layanan membuatnya sukses merebut hati penumpang, khususnya di wilayah Tasikmalaya. Selain dikenal sebagai bis yang punya layanan prima, P.O. Budiman juga dikenal sebagai bis dengan tarif terjangkau. Hal ini membuat Dede mampu mempertahankan eksistensi P.O. Budiman di tengah persaingan P.O. yang semakin ketat seperti leasing. Saat ini, keempat unit bis babat alas tersebut masih dipertahankan oleh pihak Budiman sebagai tanda bahwa bis-bis tersebut memiliki kiprah yang besar dan mengukir sejarah dalam perkembangan perusahaan bis Budiman hingga saat ini. Beberapa tahun kemudian, Budiman mulai memperluas jangkauan trayek yang menuju Jabodetabek, Wonosobo, Yogyakarta, Cirebon, Semarang, dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten. Keunikan lain dari penggawa bus ini adalah kesederhanaan pemilik P.O. Bus. Kebesaran P.O. Bus ini di Tasikmalaya tak membuat pemiliknya lupa diri. Pemilik P.O. ini punya contoh yang baik dalam hal kesederhanaan. P.O. Budiman juga dikenal rajin melakukan pembaruan armada. Selain itu, kedisiplinannya dalam menjaga kualitas layanan membuat P.O. ini memiliki tempat tersendiri di hati pecintanya. Di kota asalnya sendiri, P.O. ini disebut sebagai salah satu perusahaan transportasi umum terbesar dan terpopuler.
Saat ini, PO Budiman memiliki trayek yang menghubungkan berbagai kota di selatan Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Beberapa kota tersebut adalah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Serang, Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Bus reguler Budiman terkenal memiliki frekuensi keberangkatan yang tinggi. Bus ini berangkat setiap 45-60 menit sekali, dari pagi hingga malam. Nah, dari sekian armada bis yang dimiliki, mesin dan karoseri mana yang paling banyak digunakan oleh PO Budiman saat ini? Menurut sumber yang dikutip dari halaman Facebook resmi Budiman Bis, sejak awal berdirinya, PO Budiman pernah menggunakan bodi bis dari 7 karesori, yakni Adiputro, Rahayu Sentosa, Laksana, Tentrem, Merpati, Bali, Tugas Anda, dan Trisakti. Kalau untuk mesin yang digunakan, PO Bus Budiman paling banyak menggunakan mesin Mercedes-Benz. Di awal berdiri, penguasa jurusan ini menggunakan 4 unit bis Mercedes-Benz OF113 dengan mesin depan. Namun saat ini OF113 sudah dipensiunkan. Untuk saat ini, beberapa koleksi adalah Mercedes-Benz 1518-XBC Euro 3 dan bodi jet base 2 Triple Plus HDD garapan Adiputro. Ada juga Mercedes-Benz OH1526 dengan bodi jet base 3 HDD. Bahkan PO Budiman juga mempunyai sasis premium yaitu Mercedes-Benz 0500R1836 sebanyak 12 unit. Namun selain Mercedes-Benz, PO Budiman tetap menggunakan sasis produk lain seperti Hino, Mitsubishi, dan Volvo. Cukup sekian video dari pojok terminal rambutan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Maju selalu dan sukses selalu untuk PO Budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.